Di part ke-7 ya guys, yang kemarin itu ada yang salah. Jadi kita lanjut ke halaman 15. Kesuksesan Alibaba berawal dari pembebasan kekuatan kewirausahaan akar rumput. Inovasi besar Alibaba adalah mendasarkan pertumbuhan dan perkembangannya pada pembebasan kewirausahaan perusahaan-perusahaan akar rumput. Sebelum itu di Tiongkok, kreativitas, kemampuan, dan ambisi seorang dihambat oleh lembaga-lembaga sosial yang tidak menjamin hak-hak perusahaan bebas dan oleh pemerintah yang tidak melindungi kemampuan kreatif individual untuk memulai perusahaan. Ketika kini kita mendukung kewirausahaan ngaduh gitu. Gagal. Kita lanjut. Ketika kini kita mendukung kewirausahaan akar rumput, kita tidak hanya menyertakan individu-individu di antara publik pada umumnya, tetapi juga komunitas-komunitas tahap awal dan organisasi-organisasi pemerintahan tahap awal. Dengan menganut konsep mengutamakan konsumen dan moto memudahkan usaha di mana saja, Alibaba memanfaatkan dinamika yang tumbuh dalam masyarakat pada umumnya untuk menciptakan aktivitas demi aktivitas yang menakjubkan. Perusahaan ini menetapkan pandangannya untuk beberapa dalam bisnis selama 102 tahun dan menjadi perusahaan pokok Tiongkok paling besar dan paling tidak lazim yang akan merentang selama 3 abad. Untuk mencapai ini, Alibaba harus membangun sebuah bentuk inovasi berkelanjutan dan rutin. Konsep nilai mengutamakan konsumen tidak dibangun di atas basis altruisme. Hal ini justru ditentukan oleh kebutuhan ekosistem ekonomi platform dagang L dalam era digital. Konsep nilai ini dan pemosisiannya menghendaki pemahaman dan visi jangka panjang di luar kelaziman. Konsep konsumen terlebih dahulu memungkinkan Alibaba untuk membangun sebuah platform berdasarkan era digital. Perangkat keras dan perangkat lunak yang sangat efektif memungkinkannya mengembangkan sebuah basis konsumen masif. Keduanya kemudian memungkinkan Alibaba memanfaatkan efek skala inovasi teknologi. Semua ini adalah bagian dari apa yang dilakukan perusahaan itu sendiri, dan dengan demikian hanya merupakan satu sisi kisah. Di sisi lain, Alibaba memberikan kemampuan sangat besar kepada para pengusaha akar rumput yang memungkinkan mereka membebaskan kewirausahaan mereka sendiri. Dalam proses ini, Alibaba dan jutaan perusahaan kecil membentuk sebuah ketergantungan timbal balik era digital yang memungkinkan bintang dan bulan saling memantulkan cahaya masing-masing. Ada 7 juta pedagang yang luar biasa aktif di Alibaba. Bukan saja mereka menciptakan lahan bisnis mereka sendiri, yang dari situ muncul banyak sekali perusahaan luar biasa, tetapi dalam prosesnya mereka juga melambungkan pertumbuhan Alibaba. Jack Ma adalah komisaris eksekutif Alibaba Group. Pada tahun 2009, pada ulang tahun ke-10 pendirian perusahaan, dia mendeskripsikan kesuksesan perusahaan itu. Kami bersedia melakukan apa yang orang lain tidak mau melakukan, tetapi juga apa yang tidak bisa mereka lakukan. Selama dekade lalu, kami menulis skrip hanya untuk perusahaan mikro dan kecil, bisa dikatakan untuk anak-anak gadis terkutuk yang tidak diinginkan siapapun lagi. Pesanan dan aliran kas adalah urat nadi perusahaan. Melalui platform dagang L Alibaba dengan berpartisipasi dalam pembentukan sebuah rantai suplai yang kokoh, perusahaan-perusahaan mikro dan kecil menemukan jalan keluar dan tumbuh dalam cara yang merupakan sebuah jalan yang sama sekali baru. Sekarang Alibaba Group memasuki jajaran raksasa internet global. Kekuatan real di baliknya bagaimanapun juga terletak pada puluhan juta dinamika menakjubkan perusahaan-perusahaan kecil Tiongkok. Misi Alibaba adalah menciptakan sebuah situasi yang memudahkan usaha di mana saja sebelum membuat keputusan apapun. Alibaba terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana setiap tindakan bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan manfaat bagi konsumen-konsumennya.
dengan memungkinkan mereka mendapatkan lebih banyak uang, menghemat biaya, atau mengelola pegawai dengan lebih baik. Jack Ma mengatakan, setelah kami menciptakan frasa tentang menciptakan sebuah dunia yang memudahkan usaha di mana saja. Frasa ini menjadi satu-satunya kriteria kami dalam menilai peluncuran setiap layanan atau produk. Ketika para insinyur dan perancang kami merancang produk baru, saya selalu mencobanya terlebih dahulu. Jika saya sendiri tidak bisa menggunakan produk tersebut, 80% orang di dunia juga tidak akan menggunakannya, dan saya langsung membuangnya. Hasilnya, kami membuat produk yang sangat sederhana. Kami menjadikannya mudah untuk konsumen dan mengambil semua kesulitan melakukan itu untuk diri kami sendiri. Tujuan kami adalah memungkinkan perusahaan-perusahaan mikro dan kecil untuk benar-benar mendapatkan uang. Zheng Ming, Deputi CEO Alibaba Group yang juga adalah pejabat strategis utama, mengemakan pendidikan ini. Selama 10 tahun terakhir, kami memusatkan perhatian semata-mata pada perusahaan-perusahaan mikro dan kecil, dan melulu pada dagang L. Misi kami adalah menciptakan sebuah dunia yang memudahkan untuk melakukan bisnis di mana saja. Eksistensi dan pertumbuhan kami sendiri terletak pada sebaik apa yang kami bisa mendukung eksistensi dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil. Mengingat di banyak kesempatan, Jack Ma mengulang-ulang bahwa perusahaan menempatkan konsumen yang pertama, pegawai yang kedua, dan pemegang saham yang ketiga. Dia sering mendapatkan perlawanan dalam hal ini. Para pemegang saham tidak khawatir. Dia terus berpegang teguh pada pendirian bahwa konsumen harus selalu menjadi urat nadi Alibaba. Layanan konsumen terbaik adalah kunci bagi pertumbuhan jangka panjang Alibaba. Situasi yang harus diatasi perusahaan-perusahaan mikro dan kecil di Tiongkok terkait dengan masa depan Alibaba sendiri. Dia juga membenarkan bahwa Alibaba akan terus menulis skrip bagi perusahaan-perusahaan mikro dan kecil dalam dekade yang akan datang. Walaupun terjadi guncangan krisis keuangan, Alibaba berhasil membangun sebuah basis konsumen substansial perusahaan-perusahaan kecil Tiongkok, dan Jack Ma yakin bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa diduplikasi dalam waktu yang singkat. Perusahaan-perusahaan mikro dan kecil, kita membentuk rantai produksi yang Perusahaan-perusahaan mikro dan kecil, kita membentuk rantai produksi yang relatif komplit. Inilah keuntungan negara manufaktur yang berkembang belakangan, dan itu sesuatu yang akan sulit dijiplak. Dalam beberapa kesempatan kita bepergian ke luar negeri, Jack Ma mendengar orang mengungkapkan pandangan mereka bahwa yang intinya mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok benar-benar mengontrol perekonomian pasar. Dia merasa pendapat itu tidak benar dan membantahnya dalam berbagai kesempatan dengan mengatakan bahwa orang-orang melihat tetapi sesungguhnya tidak mencermati arus utama di Tiongkok. Sampai hari ini dia melanjutkan, Alibaba tidak pernah minta 1% pun pinjaman bank. Lebih tegas lagi, dia tidak mempunyai apapun yang disebut latar belakang ruwet. Di mata Jack Ma, beberapa orang di negara-negara barat tampaknya cenderung salah menilai alasan beberapa perusahaan teknologi tinggi milik swasta berkembang di Tiongkok. Orang-orang itu beranggapan bahwa sejarah hidup bisnis semacam itu ruwet. Dia mengatakan bukan Alibaba. Alibaba bisa menyatakan dengan segenap integritas bahwa kami sepenuhnya sejalan dengan standar-standar internasional, dan kami bukan, seperti kata orang-orang barat, sebuah produk kebijakan. Dia menambahkan bahwa kemunculan Alibaba membuktikan kepada dunia bahwa perekonomian pasar Tiongkok berkembang dengan sedemikian rupa hingga tanahnya bisa menopang pertumbuhan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Banyak anak muda yang mengidolakan Jack Ma karena kewirausahanya, tetapi beranggapan bahwa dia mendapat bantuan dilambungkan oleh hal-hal yang tidak bisa mereka akses. Dia bisa merespon anggapan itu dengan mengatakan bahwa banyak anak muda yang menciptakan dalih karena tidak memulai sebuah perusahaan. Misalnya dengan mengatakan, ayahku tidak punya uang, atau keluarga kami tidak punya guansi. Dia mengatakan, kami di Alibaba ingin memberikan sebuah model peran bagi pemuda Tiongkok. Anda
Anda tidak punya orang tua yang beruang atau koneksi keluarga. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, data menunjukkan bahwa ada beberapa puluh juta pedagang dari berbagai platform Alibaba. Mereka mulai merintis perusahaan dagangan dan menyediakan produk dan jasa real dan digital. Ini adalah peneguhan terbaik bagi pernyataannya. Alibaba sudah melakukan banyak hal yang mestinya dilakukan, tetapi tidak dilakukan pemerintah Tiongkok dalam hal membebaskan kreativitas, mendorong orang mulai membangun perusahaan, dan mendukung upaya-upaya inovatif entitas-entitas kecil. Sementara itu, hubungan bintang bulan Alibaba dengan banyak perusahaan akar rumput adalah sesuatu yang diupayakan Amerika Serikat dengan mengerahkan segala daya selama 60 tahun dan belum bisa dirampungkan. Pada tahun 1953, Amerika mengesahkan Undang-Undang Usaha Kecil yang secara eksplisit menyatakan bahwa 23% dari kuantitas sangat besar pengadaan keperluan pemerintah federal harus dikerjakan oleh usaha kecil. Ini berarti koperasi-koperasi besar harus mencari entitas-entitas kecil untuk dijadikan partner dalam menggarap bisnis tersebut. Kongres berharap bahwa itu hal akan memastikan persaingan yang wajar dan akan merangsang perusahaan-perusahaan besar untuk memupuk hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kecil. Sementara tetap memungkinkan ekonomi skala perusahaan-perusahaan besar, hal tersebut akan mendorong pertumbuhan yang mantap dari perusahaan kecil. Yang terjadi adalah semacam pendekatan kuota. Dalam bisnis ini malah memunculkan segala macam perburuan renten dan perilaku curang. Sebuah minoritas perusahaan-perusahaan besar masih memonopoli mayoritas besar triliunan dolar pembelian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika setiap tahun. Selain hanya untuk beberapa tahun, 23% kuota tidak pernah benar-benar tercapai. Meski demikian, kenyataannya mengingat perlindungan yang diberikan bagi persaingan yang wajar dan setara, biar bagaimanapun undang-undang usaha kecil benar-benar merangsang prakarsa lebih besar di kalangan usaha kecil. Sudah sekian tadi dari halaman 15 sampai 20. Besok kita sambung yaitu penciptaan lapangan kerja Alibaba. Sekian.